fanatisme akan membawa dampak buruk di kalangan muslimin. Di antaranya adalah munculnya perasaan paling baik, sombong, hingga menyebabkan terpecah belahnya kerukunan. Dalam sejarah Islam, fanatisme buta telah muncul di zaman Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Dan bagaimana Rasulullah SAW dan para khalifah penerusnya menghadapi fanatisme di tengah umat Islam saat itu? Fanatisme di dalam pembahasan ini adalah fanatisme yang buta, di mana walaupun salah, walaupun batil tetap dia bela karena itu adalah pemikirannya, itu adalah kelompoknya, itu adalah madhabnya, itu adalah negaranya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah kalau kita membela suku kita dalam kebenaran, apakah itu adalah fanatisme yang salah? Nabi mengatakan bukan. Fanatisme yang salah itu, kata Nabi, adalah yang membela sukunya dalam kebatilan. Artinya bahwa orang yang sudah sangat fanatik, entah dengan sukunya, entah dengan pemikirannya, entah dengan kelompoknya, entah dengan gurunya, entah dengan apapun, bahkan mungkin dengan negaranya sekalian, adalah ketika kelompok atau pemikiran yang salah itu kemudian tetap dia bela. Dia tetap membelanya, dia tidak peduli bahwa itu salah, pokoknya kelompok saya, pemikiran saya, negara saya selalu benar. Padahal yang harus dibela dalam Islam adalah kebenaran, bukan kebatilan, bukan kesalahan. Kalau kita tetap membela yang salah, membela yang batil, maka itu artinya kita telah terjangkiti fanatisme yang batil, fanatisme yang buta. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang memiliki julukan Syaifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Kiprahnya dalam berjihad memperjuangkan agama Allah tidak tertandingi. Ini terbukti dari taktik dan strategi militernya yang jitu di medan peperangan. Maka tak heran jika umat Islam saat itu sangat mengidolakannya. Berbagai pujian ditujukan kepadanya. Bahkan banyak umat muslim yang meyakini keberhasilan peperangan bergantung pada dirinya. Melihat kondisi ini, Umar bin Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah segera mengambil sebuah kebijakan. Ketika Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memecat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, karena Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi panglima yang menunjukkan kehebatannya di dalam Islam sejak dia masuk Islam tahun 7 Hijriah di zaman Nabi SAW sampai masa Khalifah Abu Bakar. Begitu zaman Khalifah Umar, di sebuah peperangan yang sangat amat penting, yaitu di peperangan Yarmuk itu, ternyata malah oleh Umar dikirimi surat yang isi suratnya adalah memecat Khalid sebagai panglima, dan kepanglimaan harus diserahkan kepada sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka Khalid dengan strateginya supaya tidak menjatuhkan pasukan yang sedang berjihad, maka dia sembunyikan surat itu, kemudian nanti dia umumkan ketika semua tugas kepemimpinan sudah selesai, baru dia umumkan, dan dia tidak terpengaruh oleh posisi, dia tetap berjihad. Karena Khalid mengatakan, saya berjihad bukan karena Umar, maka tidak ada masalah, mau dimanapun saya tetap berjihad. Mau di depan sebagai panglima, mau bukan siapa-siapa sebagai pasukan biasa pun tidak ada masalah, karena jihad itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab tentu saja menuai reaksi dari umat Islam saat itu. Berbagai pertanyaan muncul di benak mereka. Bukankah Khalid merupakan sosok sempurna untuk memimpin prajurit perang? Para ahli sejarah mengatakan, mengapa Umar memecat Khalid? Bukankah Khalid orang hebat? Iya. Bukankah Khalid ahli strategi? Iya. Bukankah Khalid orang yang amanah? Iya. Bukankah Khalid orang yang pemberani? Iya. Bukankah prestasi perangnya dahsyat? Iya. Jadi semua ada. Jadi dia dipecat bukan karena kelemahannya. Dia dipecat bukan karena tidak amanah.
dia dipecat bukan karena tidak punya kapabilitas, tapi justru dia dipecat karena saking hebatnya. Mengapa bisa begitu? Karena mulai muncul di pasukan muslimin bahwa mulai muncul kalimat, dan kalimat ini muncul dari fanatisme terhadap sosok, terhadap tokoh. Karena Khalid menunjukkan kehebatannya sebagai panglima. Medan pertempuran manapun yang dimasukinya dia tidak pernah kalah sekalipun. Tidak pernah kalah sekalipun. Maka setiap Khalid yang jadi panglimanya mulai keluar kalimat di masyarakat. Kalimatnya adalah, asal pemimpin kami, panglima kami adalah Khalid, maka kami tidak akan kalah di perang ini. Lihatlah, inilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apalagi kalau dalam perjuangan, apalagi dalam medan pertempuran seperti itu, kalau masyarakat muslim sudah bersandar pada kemampuan fisik dan menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencabut kemenangan muslimin. Rasa kagum yang berlebihan pada seorang tokoh akan menggiring pada pola pikir bahwa tokoh tersebut nyaris sempurna, tidak ada tandingan. Padahal kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga segala kekuatan dan puji-pujian hanyalah milik Allah semata. Itulah yang ingin Umar bin Khattab tanamkan di balik keputusannya memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Ia ingin melindungi sahabatnya dari jeratan fanatisme yang akan menjerumuskan para pengagumnya dan juga Khalid bin Walid dalam bahaya. Mengapa? Karena al-izzah, kemenangan yang tinggi itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang muncul di mata muslimin adalah sosok, tokoh, dia mengagumi, pokoknya kalau dia pasti kita hebat, kalau bersama dia pasti kita menang, maka sangat dikhawatirkan muslimin kalah dalam banyak perjuangannya, dikarenakan yang dikagumi adalah sosok, dan mengagumi sosok menjerumuskan pada fanatisme yang buta, dan itulah yang berbahaya. Memang akan sangat tipis bedanya, harus bisa dipilah. Mengagumi sosok yang baik itu adalah bagian dari syariat, karena itu adalah bagian dari uswatun hasanah. Tetapi sampai kemudian melampaui batasnya, maka itu sudah merupakan fanatisme buta. Dan bukti dari fanatisme buta adalah membela hal yang salah sekalipun akan tetap dibela, atau yang kedua adalah menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa menghilangkan syariat hanya gara-gara tokoh tersebut. Pemirsa Khalifah, bentuk fanatisme yang kerap terjadi di tengah masyarakat yaitu fanatisme kelompok. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tepatnya menimpa pada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Padahal sebelumnya persaudaraan antar keduanya sangatlah erat. Inilah kisah lengkapnya. Pemirsa Khalifah, kaum Muhajirin merupakan penduduk Makkah yang telah memeluk Islam dan ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Mereka masuk ke Madinah tanpa membawa perbekalan, harta, bahkan keluarga. Melihat kondisi ini, penduduk asli Madinah, yakni kaum Ansor, tergerak untuk meringankan beban kaum Muhajirin. Kaum Ansor secara total berkorban sepenuh hati, membantu mengentaskan kesulitan yang dihadapi kaum Muhajirin saat sampai di Madinah. Namun persaudaraan kedua kelompok ini teruji saat terjadi peristiwa perang Bani Mustaliq. Peperangan yang disulut oleh kabar yang sampai kepada Rasulullah bahwa Bani Mustaliq tengah menyusun rencana untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah SAW di sebuah peristiwa namanya Perang Bani Mustaliq. Setelah peperangan itu dan muslimin mendapatkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tentu namanya peperangan orang lelah fisiknya karena mereka memerlukan fisik yang tidak sederhana. Saat seperti itu kemudian terjadi sebuah peristiwa yang mana peristiwa sebenarnya kecil sekali, karena ada satu orang Muhajirin dan satu orang Ansor. Kemudian mereka sedang mengambil air, kemudian bersenggolan dan masing-masing kemudian berteriak karena marah.
yang orang muhajirin berteriak ya lal muhajirin, yang orang ansor berteriak ya lal ansor. Jadi mereka manggil sukunya masing-masing, dan nyaris terjadi pertikaian, terjadi peperangan. Momentum itu peristiwa yang hampir saja meledakkan peperangan antara muslimin. Ya, rasa fanatisme yang muncul di antara kedua kelompok ini membuat mereka saling menyeru nama kaumnya. Hingga kejadian ini terdengar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan antara muslimin itu terjadi di kalangan para sahabat. Begitu sampai ke telinga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung mencegah mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, da'ha fa innaha muntinah. Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, da'ha fa innaha muntinah. Nabi SAW mengatakan, apakah masih kalian pakai slogan-slogan jahiliyah seperti ini, semboyan-semboyan jahiliyah seperti ini, dan tinggalkan ia, karena itu busuk sekali. Ya, tak hanya fanatisme kelompok, fanatisme terhadap suku juga kerap disandingkan dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Sebelum Islam hadir, bangsa Arab sangat kental dengan adat dan tingkah laku jahiliyah, sehingga tidak heran jika pola pikir mereka terpetakan dan bersikap fanatik terhadap satu sudut pandang. Salah satunya yang terjadi pada Bani Aus dan Khazraj. Masing-masing anak keturunan dari kedua Bani tersebut sangat fanatik terhadap suku mereka. Sifat itu mendarah daging, bahkan memecah belah keduanya. Selama 120 tahun, mereka saling menyerang dan melempar api permusuhan. Hidup jauh dari kata damai. Hingga datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan mereka. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, qad ja'akum araqqun nasi afidatan. Telah datang pada kalian masyarakat yang paling lembut hatinya. Itu masyarakat Yaman. Tetapi lihatlah, fanatisme kelompok, fanatisme suku itu bahkan mereka datang dari satu suku besar yang sama, satu bangsa yang sama, itu Arab. Ternyata mereka berperang sampai ratusan tahun lamanya. Aus dan Khazraj menjadi contoh teladan yang baik untuk kita semua. Kita di negeri ini, kita di Nusantara ini juga dikumpulkan dari berbagai suku, dari berbagai masyarakat, dari berbagai keturunan. Maka belajar dari masyarakat Aus dan Khazraj ini sangat penting. Pertikaian antar suku, pertikaian antar etnik itu tidak ada tempatnya. Dan itu harus dipahami, itu berawal dari fanatisme terhadap sukunya masing-masing. Padahal tidak ada keutamaannya suku di atas suku yang lain kecuali dengan ketakwaan, dengan siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi angin sejuk untuk kedua kabilah itu. Mereka yang bertahun-tahun didoktrin untuk saling bermusuhan, akhirnya dapat berdampingan sebagai sesama saudara muslim. Meski timbul provokasi dari pihak Yahudi, mereka dapat kembali bersatu atas nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maka Aus dan Khazraj perang. Mereka perang antar mereka. Sehingga ketika 6 orang yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW langsung di tahun 10 kenabian di Aqabah, yaitu di Mina. Ketika mereka mau masuk Islam, mereka mengatakan nahnu qaumun
anhakatna harb. Kami ini adalah masyarakat yang lelah dengan perang. Mereka sudah lelah sebenarnya dengan perang. Tetapi apa daya, fanatisme kelompok dan kesukuan itulah yang kemudian membuat mereka terus bertikai, dan terus bertikai kemudian bahkan dengan murah mereka menumpahkan darah. Waliyadzubillah. Pemirsa Khalifah, fanatisme buta yang tak kalah bahaya adalah ketika seseorang fanatik terhadap sebuah pemikiran, sehingga menutup sudut pandang pemikiran lain karena merasa dirinya paling benar. Salah satu tanda yang menjadi bukti kemerosotan ilmu pengetahuan umat muslim adalah munculnya sifat fanatisme terhadap pemikiran yang akhirnya akan mendarah daging dan menyebabkan pertumpahan darah. Jauh setelah para ahli fikih menyebarkan ilmu Islam, muncullah beberapa pengikutnya. Namun ada beberapa yang mulai menunjukkan sifat fanatik di dalam diri mereka, hingga terjadilah pertentangan antara penganut mazhab fikih. Pertikaian antar mazhab itu terjadi, kita bisa lihat umpamanya ada seorang ahli ilmu fikih dalam sejarah dicatat sampai mengeluarkan kalimat yang tidak layak. Jadi ini ada ahli fikih, ini ada ahli hadis. Dua-duanya ahli ilmu dalam Islam. Yang ahli fikih, ada seorang ahli fikih yang sampai mengeluarkan kalimat begini kalimatnya. Lebih baik ada kepala babi di tempat saya dibandingkan ada kitab Musannaf Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah adalah sebuah kitab hadis yang mu'tabar, kitab hadis yang diakui oleh para ulama hadis. Tapi saking ahli ilmu fikih ini tidak suka dengan ahli hadis, maka sampai dia mengeluarkan kalimat itu, lebih baik ada kepala babi dibandingkan ada kitab hadis ini. Sebaliknya pun sama. Ahli hadis yang sangat membenci ahli fikih. Ahli hadis seperti terjadi di sebuah dinasti yaitu di negeri Islam di bagian barat. Ketika dahulu wilayah Afrika bagian utara dan Andalus dikuasai oleh sebuah dinasti namanya dinasti Al-Muwahhidin. Al-Muwahhidin itu hadir setelah Al-Murabitin. Murabitin itu isinya adalah para ulama, para ahli ilmu, dan madhab mereka Maliki. Begitu datang Muwahhidin, Muwahhidin ini ada satu masa di mana pemimpin tertinggi Muwahhidin itu memegang pedang, kemudian memegang Sunan Abi Dawud, kitab hadis, ya, mereka belajar hadis. Kemudian dia mengancam, tidak boleh ada yang belajar kecuali kitab hadis ini. Kalau tidak, maka pedang saya yang bicara. Sampai akhirnya kemudian terjadi pembakaran besar-besaran dilakukan di masa dinasti Muwahhidin, pembakaran terhadap kitab-kitab fikih madhab Maliki. Sampai akhirnya muslimin, subhanallah, muslimin kehilangan literatur yang dahsyat, yang luar biasa yang ditulis oleh para ulama madhab Maliki. Puncak dari fanatisme kelompok, fanatisme pemikiran, puncaknya adalah ketika sampai terjadi korban jiwa meninggal dan luka-luka. Disebutkan bahkan ada 20 orang meninggal dan yang lainnya luka-luka. Itu bukan jihad. Ternyata itu adalah pertarungan pemikiran. Saat itu ada pertarungan pemikiran, ini abad 5 Hijriah, antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Hati-hati, ada madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Terjadi pertarungan pemikiran, kemudian ketika melibatkan orang awam, apa yang terjadi? Orang awam tidak mengerti ilmu. Yang mereka mengerti adalah ini kelompok saya, ini madhab saya, ini syekh saya. Maka kemudian terjadi pertarungan fisik betulan. 20 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Subhanallah. Kalau Imam Malik hidup, kalau Imam Syafi'i hidup, kalau Imam Ahmad hidup, apakah mereka rela melihat pemikirannya digunakan untuk menumpahkan darah saudaranya? Pasti mereka tidak rela. Itu terjadi ketika menjelang pasukan salib menguasai Palestina. Maka kita tahu muslimin ini akan kehilangan banyak hal-hal yang istimewa dalam hidup mereka.
Bahkan muslimin akan kehilangan kiblat mereka. Persis seperti sekarang ini. Kita kehilangan Palestina. Kita kehilangan kiblat pertama kita Al-Quds, dan faktornya akan selalu sama. Faktornya adalah, diantara faktornya yang kuat adalah karena fanatisme yang buta terhadap pemikirannya, madhabnya, dan kelompoknya masing-masing, sampai akhirnya negeri Islam diambil dan muslimin tidak berdaya. Maka mari kita kembali bahwa mari landasi segala hal dengan ilmu, bukalah diri bahwa kalimat saya benar, tapi mungkin ada salahnya. Kalimat orang lain salah, tapi mungkin ada benarnya. Kalau kaidah itu dipegang, maka lapang hati kita. Semoga Allah lindungi kita dari fanatisme yang buta. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.